Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ardi dan Ibu Saida selaku dosen pembimbing. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul pengaruh perbedaan pemberian konsentrasi nopkor pada tinggi tanaman tomat. Next. Sebelumnya, anggota kami ada 3, yaitu Anggara Teguh Previan dengan NIM 044, dan saya sendiri, Nabila Lunjana dengan NIM 062, dan Muhammad Fala El Fahmi dengan NIM 101. Next. Baik, untuk latar belakang dari penelitian kami ini, yang pertama terkait tanaman tomat itu sendiri, ya ini merupakan tanaman asli dari benua Amerika yang sebelumnya merupakan tanaman gulma atau tanaman liar seperti itu, dan kemudian masuk ke Indonesia pada abad ke-18 Masehi sebagai komoditas. Nah, untuk data produksi tomat itu di Indonesia cukup beragam, dan khususnya di Yogyakarta mengalami penurunan, yakni jika dibandingkan dengan Sumatera Barat yang mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini disebabkan karena kurangnya lahan subur di daerah Jakarta. Adapun solusi yang kami tawarkan yakni adalah dengan memberikan nopkor pada tanaman tomat itu sendiri. Dan peneliti berupaya bahwasanya untuk mencari tahu hubungan antara pengaruh pemberian nopkor dengan tinggi tanaman tomat menggunakan media pasir dan kompos. Next. Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas, yang pertama, bagaimana hasil uji analisis homogenitas variansi dan uji rak dari data pertumbuhan tinggi tomat yang menggunakan nopkor dengan media campuran pasir dan kompos. Yang kedua, bagaimana pengaruh dari perlakuan pemberian konsentrasi nopkor yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Next. Sehingga tujuan dari penelitian kami yaitu untuk mengetahui hasil uji analisis homogenitas variansi dan uji rak dari data pertumbuhan tinggi tomat yang menggunakan nopkor dengan media campuran pasir dan kompos. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh dari perlakuan pemberian konsentrasi nopkor yang berbeda terhadap pertumbuhan tinggi tanaman tomat. Oke, selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama untuk masyarakat, bahwasanya untuk memberitahu atau mensosialisasikan kepada masyarakat bahwasanya penggunaan nopkor untuk pertumbuhan dan produksi tanaman tomat dengan media campuran tanah pasir dan kompos. Selain itu juga sebagai bahan referensi bagi para sivitas akademik agar mengetahui dosis nopkor yang paling efektif dalam pertumbuhan tanaman tomat. Adapun media tanam yang kami gunakan yaitu ada 2, tanah pasir dan kompos. Pada umumnya tanah pasir banyak mengandung mineral primer jenis kuarsa yang tahan terhadap pelapukan dan sedikit mineral sekunder. Dan kompos dibuat dari bahan organik yang berasal dari macam-macam sumber. Next. Selanjutnya mengenai tanaman tomat. Tomat merupakan termasuk genus Lycopersicon dari keluarga Solanaceae dan merupakan tanaman yang dapat tumbuh di dataran rendah hingga dataran tinggi setinggi 1.250 meter di atas permukaan air laut dan membutuhkan curah hujan antara 750 hingga 1.250 mm per tahun. Next. Selanjutnya adalah syarat-syarat pertumbuhan dari tomat, yaitu dibedakan menjadi 2 faktor utama. Yang pertama iklim, itu pada suhu yang sesuai untuk tomat tumbuh, yaitu di antara 10 derajat hingga 20 derajat pada malam hari dan 18 derajat hingga 20 derajat pada siang hari. Selain itu juga ada sinar matahari dan juga curah hujan yang juga mempengaruhinya. Untuk faktor utama lainnya yaitu keadaan tanah. Yang pertama adalah jenis tanah dan kondisi pH tanah yang berkisar 6 hingga 7 dan juga kadar oksigen tanah yang mencukupi. Nopkor merupakan biakan mikroba nitrogen, kalium, dan fosfat. Biakan mikroba nopkor bisa diberikan dalam bentuk substrat pupuk organik biosol atau dalam bentuk pupuk cair sistematik tanah yang diberikan dengan cara model pengecoran. Next. Adapun manfaat nopkor, yang pertama ada mempercepat pertumbuhan dan memperkuat akar tanaman, dan kedua ada mempercepat pertumbuhan biota, jasa terenik tanah, dan keberadaan hara tanah. Yang ketiga, tanah dan penyubur tanah, dan masih banyak lagi manfaat nopkor. Next. Selanjutnya mengenai RAKL. RAKL atau rancangan acak kelompok merupakan salah satu bentuk rancangan yang telah digunakan secara meluas dalam berbagai bidang, termasuk pertanian.
Tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk membuat keragaman antar unit percobaan dalam masing-masing kelompok sekecil mungkin dan keragaman antar kelompok sebesar mungkin. Next. Oke, selanjutnya yaitu uji normalitas. Uji normalitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah data itu berdistribusi normal atau tidak. Next. Oke. Nah, berikut adalah hipotesis untuk uji normalitas, yaitu H0 adalah apakah data itu berdistribusi normal, dan H1 adalah data tidak berdistribusi normal. Diketahui bahwasannya jika signifikansi bernilai kurang dari 0, maka keputusan yang harus diambil adalah menolak H0. Kemudian ada uji homogenitas, adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Next. Hipotesis yang digunakan yaitu dengan H0 mempunyai variansi homogen dan H1 mempunyai variansi tidak homogen. Dengan jika signifikasi bernilai kurang dari 0,05, maka keputusan yang harus diambil adalah menolak H0. Maka kesimpulannya adalah galat dari perlakuan ke I dan kelompok ke J mempunyai variansi tidak homogen dan juga sebaliknya. Selanjutnya mengenai uji 2K. Uji 2K digunakan untuk membandingkan seluruh pasangan rata-rata perlakuan setelah uji analisis seragam dilakukan. Ujian ini dilakukan dengan membandingkan data dua kelompok sampel yang jumlahnya sama, dan maka dilakukan pengujian hipotesis komparasi dengan uji 2K ini. Selanjutnya yaitu efisiensi relatif. Tujuan dari efisiensi relatif adalah untuk mengetahui apakah rancangan percobaan RAK lebih baik digunakan dibandingkan dengan RAL, seperti itu. Di dalam metode penelitian ada sumber data, populasi dan sampel, dan rancangan penelitian, dan variabel penelitian. Berdasarkan sumber data yang kami gunakan yaitu adalah skripsi efektivitas penggunaan Nopcor pada pertumbuhan dan produksi tanaman tomat oleh Heribertus Theophilus. Dan populasi yang digunakan adalah seluruh tanaman tomat dan mengambil 21 tanaman tomat yang diteliti sebagai sampel. Adapun untuk rancangan penelitiannya sendiri, kita menggunakan rancangan percobaan RAKL, di mana kita menggunakan 3 jenis perlakuan. Perlakuan pertama yakni menggunakan 600 ml Nopcor, perlakuan kedua menggunakan 400 ml Nopcor, dan perlakuan ketiga menggunakan 200 ml Nopcor. Dan untuk variabel penelitiannya, variabel bebas kami yang kami gunakan adalah konsentrasi Nopcor itu sendiri, kemudian untuk variabel rekatnya yakni tinggi tanaman tomat. Selanjutnya yaitu metode analisis. Yang pertama kita menguji normalitas, homogenitas, dan rata-rata dari residual. Lalu pengujian terhadap rancangan acak kelompok atau RAK. Lalu apabila keputusannya dihasilkan adalah menolak H0, maka dilakukan dengan uji post hoc dengan menggunakan uji 2K untuk mengetahui variabel mana yang berbeda secara signifikan. Nah, berikut adalah data yang kami gunakan. Next. Kemudian kita akan menguji residualnya, yaitu yang pertama ada uji normalitas dengan hipotesis yaitu H0 dari galat dari rata-rata tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi Nopcor berdistribusi normal dengan H1 galat dari rata-rata tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi Nopcor berdistribusi tidak normal. Dengan kriteria pengujian yaitu H0 ditolak jika nilai sig kurang dari sama dengan alfa atau p-value kurang dari alfa, dan H0 diterima jika nilai sig lebih dari alfa atau nilai p-value lebih dari alfa. Berikut adalah hasil analisis kita dengan menggunakan SPSS. Next. Berdasarkan hasil tadi, nilai asymptotic-nya yaitu 0,2 sehingga lebih dari 0,05.
maka keputusannya adalah menerima H0. Sehingga galet dari rata-rata tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi nopkor berdistribusi normal. Next. Oke, Selanjutnya oh iya. mengenai uji min residual, kita menggunakan uji ini dengan hipotesis sebagai berikut. H0 yakni mu IJ sama dengan 0 dan H1-nya adalah mu IJ tidak sama dengan 0. Dan berikut adalah hasil output dari SPSS kami. Nah, dari output tersebut dapat didapatkan bahwasannya nilai sigma totalnya sama dengan 1. Maka keputusannya adalah menerima H0. Sehingga diketahui rata-rata dari galat sama dengan 0. Oke, selanjutnya yaitu menguji homogenitas residual dengan hipotesis apakah residual memiliki variansi homogen atau tidak memiliki variansi homogen. Nah, berikut adalah output dari SPSS untuk pengujian homogenitas. Mungkin bisa dilanjut. Nah, diketahui bahwasannya output tadi memberikan nilai bahwasannya nilai signifikansi adalah 0,860 atau lebih dari 0,05 sehingga keputusannya itu menerima H0. Karena menerima H0 maka dapat disimpulkan bahwasannya variansi galat dari rata-rata tinggi tanaman tomat pada berbagai konsentrasi nopkor bersifat homogen. Kemudian kita akan menguji RAK dengan yang dibagi menjadi dua, perlakuan dan pengelompokan. Pada perlakuan, hipotesis yang kami gunakan yaitu H0, pemberian konsentrasi nopkor tidak berpengaruh terhadap tanaman tomat, dengan H1 paling sedikit terdapat satu konsentrasi nopkor yang berpengaruh terhadap tanaman tomat. Untuk pengelompokan yaitu H0, kelompok tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman tomat, dan H1 paling sedikit ada satu kelompok yang berpengaruh terhadap tanaman tomat. Next. Berikut adalah kriteria pengujiannya dengan H0 ditolak jika sig kurang dari alfa atau nilai p-value kurang dari alfa dan juga sebaliknya. Berikut adalah hasil dari SPSS ujinya. Next. Maka dapat disimpulkan bahwa pada perlakuan nilai sig adalah 0,036 yaitu kurang dari alfa sehingga keputusannya adalah menolak H0 sehingga kesimpulannya adalah paling sedikit terdapat satu konsentrasi nopkor yang berpengaruh terhadap tanaman tomat. Untuk pengelompokan nilai sig adalah 0,44 yaitu lebih dari alfa sehingga keputusannya adalah menerima H0 sehingga kesimpulannya adalah kelompok tidak berpengaruh terhadap tinggi tanaman tomat. Next. Kemudian untuk uji 2K yang kami gunakan yakni berikut adalah outputnya dan dapat dilihat bahwasannya dari hasil uji 2K tersebut terdapat pada subset 1 terdapat P2 dan P1. Kemudian pada subset 2 terdapat P3 dan P1. Hal ini menunjukkan bahwasannya rata-rata tertinggi terdapat pada subset 2 yaitu pada perlakuan ketiga sebanyak 12 mili. Kemudian dapat disimpulkan bahwasanya hanya variabel perlakuan 2 dan 3 yang berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata tinggi tanaman tomat. Next. Selanjutnya yaitu menguji efisiensi relatif dengan memperhitungkan secara manual seperti gambar berikut ini. Diperoleh bahwasanya ER bernilai 0,925. Artinya ulangan yang dilakukan dalam RAL harus 0,925 kali ulangan RAK. Jadi penelitian ini bisa dikatakan sama baiknya dengan menggunakan RAK atau RAL. Berdasarkan analisis di atas, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, rata-rata pertumbuhan tomat berdasarkan perlakuan percobaan tomat, residual datanya berdistribusi normal. Rata-rata pertumbuhan tomat berdasarkan perlakuan percobaan, tanaman rata-rata residualnya sama dengan 0. Residual memiliki variansi yang homogen. D. Perlakuan berdasarkan perbedaan konsentrasi pemberian nopkor percobaan tomat berpengaruh signifikan terhadap rata-rata pertumbuhan tomat. Pengelompokan pada hal ini tidak berpengaruh terhadap rata-rata pertumbuhan tomat.
F. Perlakuan 3 menghasilkan pengaruh signifikan terhadap perbedaan rata-rata tinggi tanaman tomat, sehingga perlakuan dengan konsentrasi nopkor yang sebanyak 200 mili adalah hal yang tepat. Yang terakhir, penelitian ini sama baiknya menggunakan metode RAL maupun RAK. Kan ya? Kemudian kita akan melanjutkan dengan demo SPSS tentang uji RAK. Yang pertama kita masukkan datanya terlebih dahulu. Yang untuk perlakuan ini adalah berdasarkan konsentrasi, dan ini kita juga kelompokkan, kemudian kita masukkan datanya. Kemudian kita klik Analyze, kita General Linear Model, terus klik Univariate. Kemudian kita masukkan data pada dependent variable dan perlakuan pada fixed factor dan kelompok di fixed factor. Kemudian kita klik model, kita pilih bullet terms, dan kita masukkan perlakuan dan kelompok pada model. Klik continue, kemudian kita pilih save, kita klik yang ini, kita klik continue, kemudian kita klik OK. Maka dihasilkan output yang test of between subject effect, yaitu output dari uji RAK. Nah, kemudian kita perlu menganalisis asumsi-asumsi residual yang harus dipenuhi dalam uji RAK. Yang pertama, asumsi residual data berdistribusi normal. Yang kedua, homogenitas. Yang ketiga, ada uji mean residual. Kita klik Analyze untuk uji distribusi normal pada residual, lalu ke non-parametric test, legasi dialog, kemudian kita pilih one sample KS, kemudian kita pilih residual data pada test variabel, kita klik normal, kita klik OK. Dihasilkan output one sample Kolmogorov-Smirnov untuk data uji distribusi normal. Selesai. Nah, setelah melakukan uji normalitas, selanjutnya kita akan menguji homogenitas varians dari data tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke Analyze, Compare Means, One Way ANOVA. Nah, kita masukkan tinggi tanaman di dependent list, lalu perlakuan konsentrasi di faktor. Lalu kita cek, dan kita centang bahwasanya homogenitas of variance test dipastikan untuk tercentang, continue, lalu OK. Nah, setelah itu berikut tampilannya seperti ini. Oke, selanjutnya untuk menguji asumsi yang terakhir, ini kita ingin menguji mean residual. Caranya adalah dengan klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih One Sample T-Test. Nah, kita masukkan variabel residual ke test variabel, kemudian klik Option, pastikan sudah 90%, dan lalu klik OK. Berikut adalah output dari uji mean residual. Selanjutnya kita akan menguji 2K, yakni dengan cara klik Analyze, kemudian klik Compare Means, dan pilih One Way ANOVA. Setelah itu, kita pilih untuk dependent list-nya menggunakan variabel tinggi tanaman dan faktornya menggunakan perlakuan konsentrasi. Kemudian klik Force Hog, pastikan kita menggunakan uji 2K di sini, dan alpha menggunakan 0,05. Klik Continue, kemudian klik OK. Berikut adalah output dari uji 2K ini sendiri. Oke. Outputnya nggak kelihatan. Oke, kemudian untuk uji asumsi yang terakhir, yakni uji mean residual, kita lakukan dengan cara yang pertama untuk klik Analyze, kemudian pilih Compare Means, dan pilih One Sample T-Test. Nah, kemudian kita pilih variabel residual di kotak test variable, kemudian kita klik OK, akan muncul output dari uji mean residual ini seperti ini. Selanjutnya, mengenai uji 2K, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama, klik Analyze,
kemudian kita pilih compare means, dan pilih one way ANOVA. Kemudian kita masukkan untuk dependent list-nya menggunakan variabel tinggi tanaman dan faktornya menggunakan variabel perlakuan dan konsentrasi. Kemudian kita klik post hoc dan pastikan menggunakan uji tuki di sini. Kemudian kita pastikan juga bahwa menggunakan alpha 0,05. Klik continue, klik OK. Nah, berikut adalah output dari uji tuki itu sendiri. Sekian, terima kasih.